Oke, kita akan bahas tentang pantun halaman 64. Pantun. Pantun adalah dasar ya. Pantun itu bentuk puisi Indonesia. Jadi pantun itu seperti puisinya orang Indonesia. Yang tiap baitnya itu terdiri atas 4 baris. Jadi satu bait pantun itu ada 4 baris. Satu bait ada 4 baris. Ya. Kemudian satu bait itu punya sajak namanya ABAB. Sajaknya ABAB. Ya. Satu bait ada 4 baris, sajaknya ABAB, dan tiap baris punya 8 sampai 12 suku kata. Oke. Ingat-ingat lagi, pantun itu sajaknya ABAB. Satu baitnya ada 4 baris, satu bait ada 4 baris. Kemudian satu barisnya itu ada 8 sampai 12 suku kata. Dan 2 baris pertama itu namanya sampiran dan 2 baris selanjutnya namanya adalah isi. Oke. Sekarang coba Mbak Naila. Ini ada pantun toh. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Yang dimaksud sampiran yang mana Mbak Naila? Bait pertama dan bait kedua. Bait apa baris? Baris us. Baris. Jadi yang sampiran itu baris 1 dan baris 2. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Berarti kalau baris 1 sama 2 sampiran, baris 3 dan 4 namanya apa Mbak Syifa? Mbak Syifa tadi Mbak Naila menjawab baris 1 dan 2 itu disebut sampiran. Berarti kalau baris 3 dan 4 namanya apa? Namanya isi. Jadi yang sampiran itu 2 baris atas, yang isi namanya 2 di baris bawah. Oh ya Mbak Syifa. Sekarang saya juga mau share ini. Assalamualaikum Mbak Jihan. Mbak Jihan absen dulu ya di kolom chat. Ini ada pantun tadi itu adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Itu namanya pantun. Kemudian pantun itu ciri-cirinya yang tadi baru disebutkan, dia mempunyai satu bait ada 4 baris. Satu barisnya ada 8 sampai 12 suku kata. Setiap baris ada sampiran dan juga isi. Sampiran yang di atas tadi, 2 baris pertama namanya sampiran, 2 baris terakhir namanya isi. Bersajak ABAB atau AAAA.
Pantun itu ada banyak macamnya. Yang kemarin ada yang jawab ciri-ciri pantun, dijawabnya malah apa jenis-jenis pantun. Ayo siapa yang kemarin jawab itu? Jadi jenis-jenis pantun itu ada dua. Ada yang dia dari usia itu dari anak, orang muda, dan juga orang tua. Kalau pantun anak itu terkait dengan masa anak-anaknya. Masa kanak-kanak. Kalau ada kata kanak-kanak yang mengandung anak-anak itu namanya pantun anak-anak. Kalau pantun orang muda mengenai kehidupan di masa muda. Kalau pantun orang tua mengenai adat, budaya, agama, ataupun nasihat. Kemudian ada pantun jenaka, pantun nasihat, teka-teki, dan juga pantun kiasan. Kalau pantun jenaka itu yang lucu-lucu. Yang lucu dan menarik itu namanya pantun jenaka. Kalau pantun nasihat itu yang punya nasihat. Jadi yang ada tujuannya mendidik itu namanya pantun nasihat. Kalau pantun teka-teki itu pantun yang berisikan pertanyaan. Jadi kita ada pantun tapi kitanya harus bisa jawab. Tuh. Ada juga pantun kiasan, pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, coba yang ini. Jalan-jalan membeli selasi, dibuat es adu segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Coba Mas Azril, yang namanya sampiran itu yang mana Mas Azril? Mas Azril. Azril gimana ini? Mas Azril, manakah yang dimaksud sampiran? Mas Us, nggak tahu Us tuh. Gimana tuh kamu? Ayo. Zara ulangi lagi. Iya, benar, Mbak Fisya. 2 baris atas. Yang namanya sampiran itu adalah yang 2 baris atas. Yang ini. Ini namanya sampiran. Ya. 2 baris atas namanya sampiran yang Zara tebeli. Jadi kalau ada soal manakah yang disebut sampiran dari pantun tersebut, jawabannya yang 2 baris atas. Jalan-jalan membeli selasi, dibuat es adu segarnya. Nah, ini yang disebut sampiran. Oke? Sekarang coba Mbak Ica. Mbak Ica, manakah yang disebut isi? Mbak Ica, manakah yang disebut isi? Mbak Ica boleh jawab di kolom chat. Sampiran itu apa? Ada yang bisa bantu Mbak Ica? Ada yang bisa jawab? Oke, 2 baris bawah. Ya, jadi di garisi lagi. Kalau yang ini tadi namanya sampiran, 2 baris atas namanya sampiran. Kalau di 2 baris bawah namanya isi. Ya, kalau yang atas namanya sampiran, kalau yang bawah namanya isi. Ya.
Nah, ini. Ya, yang tadi masih kurang paham. Yang disebut sampiran itu yang 2 baris atas. Yang jalan-jalan membeli selasi dibuat es adu segarnya. Yang isi adalah ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Sampai sini sudah paham? Mbak Jihan sudah paham? Paham. Nah, Mas Azril sudah paham? Sedengan. Kok sedengan? Gimana ini? Oke, kita lanjut dulu. Sekarang adalah langkah-langkah menemukan amanat dalam pantun. Jadi pantun itu mereka punya amanat atau pesan moral, pesan ya. Yang pertama, bacalah pantun dengan seksama. Jadi harus membaca pantun dengan seksama. Kemudian Mas Adil, Assalamualaikum. Mas Adil bisa itu absen di kolom chat ya. Langkah menemukan amanat atau pesan moral dalam pantun. Yang pertama, baca pantunnya. Dibaca dulu pantunnya. Kemudian kalian baca yang bagian isi. Isi tadi yang nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 4. Ya. Isi tadi adalah bagian nomor 3 dan nomor 4. Itu namanya isi. Kemudian dipahami isinya. Isinya dipahami. Baru ditulis pesannya. Contohnya seperti ini. Ini yang tadi belum, oh ini sampiran ya. Maaf keliru, ini sampiran bukan lampiran. Kok lampiran terus? Ini sampiran. Tadi, contoh pantun, makan bubur ketan hitam, ditambah gula, rasanya manis. Watak jujur harus ditanam, di akhirat tak akan menangis. Nah, tadi yang tetap dibahas. 1 dan 2, baris 1 dan 2, namanya adalah sampiran. Baris 1 dan 2 namanya sampiran. Baris 3 dan 4 namanya isi. Ya. Sudah paham di sini? Jadi baris 1 dan 2 ini namanya sampiran. Baris 3 dan 4 namanya isi. Ya. Mas Azril paham? Paham, oke. Jadi 2 baris atas namanya sampiran, 2 baris bawah namanya isi. Kalau mau lihat amanatnya, harus lihat isi pantun. Nah, isi pantun kan ada di baris nomor 3 dan 4. Ini cara kita melihat amanat. Watak jujur harus tertanam, di akhirat tak akan menangis. Nah, isi pantunnya adalah
Watak jujur harus tertanam, di akhirat tak akan menangis. Amanat yang bisa diambil adalah sebagai manusia, kita harus menanamkan watak yang jujur dalam diri masing-masing. Dengan kejujuran, mudah-mudahan ketika kita sudah wafat di akhirat, nanti tidak akan menangis karena disiksa. Gitu. Jadi, amanat itu tergantung kalian membuatnya. Yang penting, amanat itu sama dengan isi yang ada di pantun ini. Kalian bisa membuat juga seperti ini amanatnya. Gitu ya. Jadi kalau mau buat amanat, dilihat isi pantunnya. Kalau mau buat amanat, dilihat isi pantunnya. Gitu ya. Ingat-ingat, kalau mau buat amanat, dilihat isi pantunnya. Baris 1 dan 2 namanya sampiran. Baris 3 dan 4 namanya isi. Gitu. Oke. Sudah paham di sini? Halo, sudah paham? Sudah, Us. Sudah, Mbak Naila sudah. Yang lainnya sudah paham belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Banyak yang baru join. Sekarang coba itu review dulu. Tadi ciri-ciri pantun apa saja? Ada yang masih ingat ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun. Satu bait ada berapa baris? 4. Satu bait ada 4 baris. Satu baris sajaknya apa? Pantun sajaknya apa? Api-api. Satu baris terdiri berapa suku kata? 8 sampai 12. 8 sampai 12 suku kata. Dan satu bait terdiri atas sampiran dan juga isi. Kalau sampiran itu ada di baris 1 dan 2. Kalau isi ada di baris 3 dan 4. Kalau mau buat amanat pantun, dilihat di bagian isi pantun. Ya, kalau mau buat amanat harus lihatnya di isi pantun. Di bagian 3 dan 4 itu ada yang namanya isi. Itu untuk amanat pantun. Gitu ya. Untuk kata-katanya kalian bisa merangkai sendiri. Yang penting dilihatnya di bagian isi. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang kita menuju latihan soal. Ini latihan soal hari ini. Ini ya, soal hari ini bisa ditulis dulu.
Us. Gimana? Sudah selesai nulisnya? Kameranya dinyalain semua, ayo. Tadi pertama belajar apa ya, Us? Belajar pantun, Mas Fakir. Pertamanya tuh, Us, pelajaran pertamanya. Ini masih belajar pantun, masih belajar bahasa Indonesia. Ayo ditulis dulu soalnya yang belum. Kak Naila sudah nulisnya. Mbak Naila sudah selesai nulis. Oleh tim. Maaf, Us, tadi kepencet keluar. Kepencet. Mbak Naila sudah selesai nulis. Ini lagi nulis, Us. Oke, ditulis dulu ya. Tulis dulu yang rapi nulisnya.
Ayo ditulis dulu. Kalau sudah selesai kita lanjut ke SPDP. Nanti kita SPDP akan membahas properti tari dan juga pola lantai. Mas Arvin sudah, yang lainnya sudah belum? Belum. Belum, oke. Lihat dulu ya Mas Arvin. Sudah? Sudah, Us. Oke, sekarang kita lanjut ke Belum. Saya belum, Us. Belum, Us. Belum. Belum. ya. Tiga menit lagi ya, kita lanjut ke SPDP. Sudah, Us. Sudah, oke. Yang lainnya? Belum, Us. Belum. Belum.
Ya sudah. Kurang 2 menit lagi. Ya, mana Tila? Tila mau tanya apa? Nanti ini tugasnya langsung apa difoto apa gimana? Enggak Ya, difoto. tugasnya dikumpulkan pas kita masuk ya. Oke. Udah, Us. Nah, Mas Fatir, Rizky Fatir, sudah belum? Belum, Us. Tahu, sudah. Nah, kita lanjut ke SPDP. Kita lanjut ke SPDP. Nah, kita akan membahas properti tari dan juga pola lantai. Iya, Mas Asril. Bahas properti tari dan juga pola lantai. Properti tari itu adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Nah, properti tari itu ada banyak jenisnya. Jadi properti tari itu atribut yang dibawa oleh sang penari. Misalnya ada tari piring. Nah, tari piring berarti propertinya apa? Propertinya piring. Kalau tari jaipong, propertinya apa? Propertinya selendang. Tuh. Jadi, ya Mbak Syifa. Jadi properti tari itu atribut yang dibawa oleh penari saat penampilan tariannya. Gitu ya. Nah, ada properti tari tradisional. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti tari adalah tari topeng. Nah, ini contohnya tari topeng. Sesuai dengan namanya, penari topeng itu menggunakan topeng untuk menari. Gitu ya, jadi mereka bawa topeng, topengnya dipakai, terus topengnya itu buat atribut, buat properti tari. Terus apa sih fungsi dari properti tari? Nah, properti tari ini apa fungsinya? Yang pertama, fungsi kegunaan properti tari adalah menambah nilai estetik. Jadi biar lebih bagus, lebih enak dilihatnya saat tampil ya toh. Terus kemudian sebagai media penyampaian pesan makna tari gitu, dan memperkuat karakter tokoh dalam karya tari. Itu adalah kegunaan dari properti tari. Ini ada di modul kalian ini. Jadi nggak perlu ditulis ya yang ini. Ada di modul sebelumnya ini, properti tari. Lanjut, apa dasar pemilihan properti tari? Properti tari itu pemilihannya sebagai alat yang dijadikan properti tari harus menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan tari. Gitu. Terus alat yang digunakan itu tidak boleh menghambat gerak tari. Jadi misal bawa piring. Nah, piringnya itu harus sesuai yang dibawa dengan orangnya. Jadi kalau orangnya nggak bisa bawa yang besar, bawanya paling nggak yang sedang, yang kecil gitu. Jadi nggak boleh menghambat gerakan tarinya. Terus alat yang digunakan harus menyatu dengan gerakan.
Misal tadi tari piring, jadi alatnya juga harus bawa piring. Kemudian pakaiannya harus disesuaikan juga, dan makna tari gerakannya juga. Selanjutnya ada contoh tari dan properti tari. Ada tari lilin. Tari lilin dari Sumatera Barat, bawanya lilin. Seperti namanya ya, tari lilin. Kemudian tari remo. Tari remo ini dari Jawa Timur, propertinya adalah selendang. Kemudian adalah tari pendet. Tari pendet ini dari Bali. Ya, tari pendet dari Bali. Propertinya ini ada bokor yang berisi janur dan bunga. Bokor itu yang dibawa ini loh, yang dibawa adik-adiknya ini. Nah, ini yang dibawa mereka ini namanya bokor. Jadi kayak ada tempat wadah kecil, kemudian dia ada janurnya dan ada bunganya. Selanjutnya, contoh tari dan properti tari, ada tari legong. Tari legong ini dari Bali. Tari legong ini bawahnya kipas, propertinya kipas. Ada tari bondan, dia dari Jawa Tengah. Dengan propertinya adalah kendi, jadi narinya bawa kendi. Ada selendang juga dan juga boneka. Terus ada tari klono topeng. Ini membawanya topeng dan juga selendang. Tari klono topeng. Selanjutnya ada pola lantai tari. Ini ditulis dulu, pola lantai tari. Pola lantai tari itu adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, baik dalam tari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Yang ini ya yang ditulis. Garis sampai kelompok ini aja. Coba. Pola lantai tari adalah halo semuanya. Iya, itu yang ditulis sampai maupun kelompok. Sampai kelompok, sampai maupun kelompok. Keren. Kita bahas ya semuanya ya. Nomor 1. Nomor 1. Tidak semuanya. Apa ini aja? Ayo, tulis dulu. Pola lantai tari adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, baik tari tunggal, berpasangan maupun kelompok. Sudah? Loh, Mus. Oke, Mas Azril, boleh. Nanti disalin loh, tapi jangan di-screenshot toh. Nanti di-screenshot gak disalin. Apa, Us? Mas Azril itu loh, Mas Azril kan di-screenshot. Kalau di-screenshot harus disalin. Disalin di buku tulis. Jangan di-screenshot saja. Ayo, tak kasih waktu 1 menit nulisnya. Ya, Mas Azril.
Oh, sudah, Us. Oh, sudah. Oke, sudah. Selanjutnya. Belum, Us, belum. Belum. Ayo, Mas. Hadir. Us, Iya, Mbak Nabila. kalau kelompok itu Sudah, bareng Us. sama. Iya, di sini kita bahas. Macam pola lantai tari, ada pola lantai lurus, itu ada horizontal, vertikal, diagonal, zigzag. Ada pola lantai melengkung, ada lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang. Kita bahas pertama. Coba sekarang ditulis ini dulu. Pola lantai horizontal, digambar titik, 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 titik gini. Ditulis, Us. Iya, ditulis. Pola lantai horizontal. Di bulat-bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 12 ya ini bulat-bulatnya. Kemudian ditulis contoh tari saman. Ya, contoh tari saman. Sudah? Belum. Us, itu tulis tari saman Aceh nggak, Us? Ditulis nggak? Contohnya, ya biar tahu. Contoh tari saman. Udah, Us. Us, udah. Sudah semua ya. Selanjutnya setelah pola lantai horizontal, ada pola lantai vertikal. Ini ditulis pola lantai vertikal. Gambarnya gini. Kalau horizontal tadi gini, mendatar gini. Kalau vertikal mendatar tapi dia ke bawah. Pola lantai vertikal. Contohnya tari Serimpi dan tari Yuspa. Kalau horizontal tadi gini, kalau vertikal gini. Ya, gini. Horizontal mendatar lurus gini, seperti tari saman. Kalau vertikal lurus gini, tegak dia. Sudah? Belum. Oh, sudah. Belum. Sudah semua? Belum.
Sudah? Belum. Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya ada pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal itu gitu. Waktunya 1 menit. Oh, situ yang ada hurufnya itu ditulis juga. Yang E, D, C, B, A. Boleh ditulis. Yang orang digambar. Hah? Gambar orangnya, nggak usah gambar orangnya. Gambar bulat-bulatnya ini aja loh. Titik, titik, titik gitu. Titik, titik, titik. Terus langsung contohnya, tari gending Sriwijaya. Gitu. Sudah? Belum. Oke, sudah. Belum. Selanjutnya ada pola lantai melingkar. Belum. Karena bilang Belum, Us, masih contohnya. gambar yang mana? Oh, Nah, yang ini contohnya. belum contohnya. Contohnya tari gending Sriwijaya. Udah, Us. Nah, Nabila sudah. Sudah. Selanjutnya ada pola lantai melingkar. Mana lagi? Lantai melingkar. Pola lantai melingkar. Atau tari randai dan tari becak. Becak dari Bali, tari randai dari Sumatera Oh, Barat. susah. Lingkarannya susah, bentar-bentar. Kok melingkar gitu aja. Udah. Belum. Sudah? Nah, Belum. Contohnya.
Ya, yang terakhir ada pola lantai lengkung ke depan. Yang terakhir ada pola lantai lengkung ke depan. Sudah mana Bila? Belum. Pola lantai lengkung ke depan. Sudah. Dan Mbak Tata Minabus. Nah, ini yang terakhir. Mbak Tata Minabus. Mana tadi ya Mbak Tata Minabus? Ada Mbak Tata Minabus. Mbak Tata ini kemana kelihatannya? Pola lantai langsung ke depan. Contohnya tali pendek. Jadi beri tali pendek. Sudah? Belum. Belum. Di sini nulis soalnya terus ngaji. Udah ngaji ya? Ini kalau semuanya ya. Kita bahas nomor satu. Udah, Us. Udah, Us. Sudah. Sudah. Nah, ini tugasnya hari ini. Tugas kita hari ini.